Perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy tentu saja menghebohkan publik. Bahkan perbuatan mereka pun dikecam oleh banyak ulama. Tidak terkecuali oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dengan tegas, Ketua Besar Pengurus Nahdlatul Ulama mengecam tindakan perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz Sadiqah dan juga Randy Kiernet. Pengurus Pusat Muhammadiyah ikut memberikan tanggapan atas permasalahan yang kabarnya sudah dilakukan Syahnaz sebanyak 3 kali ini. Lantas, apa kata dua perwakilan organisasi dakwah yang masih menjadi pakem masyarakat Indonesia terkait perselingkuhan Syahnaz yang bahkan kabarnya sudah dilakukan sebanyak 3 kali ini? Benarkah akan ada ancaman berat yang harus ditanggung seseorang yang sudah kedapatan berselingkuh bahkan sudah sebanyak 3 kali seperti yang dilakukan Syahnaz dan juga Randy? Lalu, benarkah pengurus besar Muhammadiyah pun juga mengatakan jika istri yang berselingkuh sudah tidak layak dan tidak pantas di hadapan suaminya? Ya, kasus perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz dan Randy tentu semakin ramai karena Syahnaz masih tetap saja diam, bahkan bertindak seolah tidak terjadi apapun dalam biduk rumah tangganya. Diamnya Syahnaz rupanya membuat ibundanya Ami Kanita turun tangan, seperti halnya dengan menuliskan sebuah tulisan yang ia unggah bersama dengan foto dirinya di sosial media. Lantas, apa sebenarnya arti dari unggahan yang dituliskan oleh Mama Ami dalam bahasa Inggris itu? Benarkah hal ini pun juga menandakan jika ia ikhlas menerima apapun yang harus dihadapinya pria permasalahan yang kini tengah dihadapi anak bungsunya itu? Termasuk jika pada akhirnya JJ pun menceraikan Syahnaz. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus perselingkuhan yang menyeret nama Syahnaz Sadiqah dengan Randy Kiernet hingga saat ini masih terus menjadi perbincangan publik. Bagaimana tidak, belum mendapatkan kejelasan walaupun kedua belah pihak sudah mengakui perbuatannya. Permasalahan ini sepertinya mendapat tanggapan dari pihak-pihak yang berkompeten. Salah satunya adalah yang masih menjadi pakem bagi masyarakat Indonesia sampai saat ini, yaitu Nahdlatul Ulama. Dihubungi langsung oleh tim Intens Investigasi, Haji Ahmad Faru Rozi Burhan selaku Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mengecam aksi yang dilakukan Syahnaz dan Randy karena dianggap sebagai hal yang sangat dilarang dalam hukum Islam dan dikategorikan sebagai sebuah dosa besar. Seorang suami istri itu harus melakukan hubungan rumah tangga yang baik. Al-Quran mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu, pasanganmu dengan baik. Baik ini tentu sesuai dengan situasi, kondisi, dan di mana dia berada. Baik di Arab atau di Indonesia atau dimanapun. Harus dijaga hubungan yang sangat baik, ya kan? Tidak boleh saling menyakiti. Quran mengatakan kamu bagaikan baju bagi pasanganmu, mereka baju bagimu. Jadi suami istri itu relasinya diibaratkan seperti pakaian bagi pasangannya. Pasangan itu kan pasti menutupi kemalu, ya, menutupi aib, ya, menghangatkan, dekat, ya, membanggakan, ya. Jadi Al-Quran itu memberikan bahasa yang sangat indah bahwa hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu seperti pakaian dan kamu pakaian bagi mereka. Artinya tidak boleh pasangan suami istri itu mengumbar aib pasangannya ke orang lain.
Seperti kita nggak mungkin pakai baju yang mempertontonkan bentuk tubuh kita. Karena justru baju itu gunanya untuk samping menutupi panas dan dingin, juga menutupi aurat kemaluan kita. Makanya tidak boleh suami atau istri itu mengumbar aib pasangannya. Itu dilarang dalam Al-Quran, dilarang dalam hadis Nabi ya. Dan berselingkuh ini juga tidak boleh. Selingkuh itu kan melanggar kesetiaan, melanggar perjanjian pernikahan. Ketua Besar Pengurus Nahdlatul Ulama ini pun menanggapi kabar perselingkuhan Syahnaz dan Randy yang kabarnya sudah sebanyak 3 kali. Seperti yang disampaikan sang istri Lady Nayawan dalam unggahannya yang membongkar perselingkuhan suaminya dengan Syahnaz. Menurutnya, perzinahan yang dilakukan seseorang yang sudah memiliki pasangan sah di mata agama dan juga hukum, baik perempuan ataupun laki-laki yang sudah dilakukannya, bahkan sampai melakukan hubungan intim, dapat dikategorikan sebagai zina muhsan dan dapat dihukum berat hingga sampai hukuman mati. Apalagi berselingkuh dengan suami orang atau istri orang, itu dosanya sangat besar ya. Kalau nikah lagi ini beda ya. Nikah lagi tanpa izin istri, nah ini masalah. Artinya masalah ini secara hukum fikih itu memang dimungkinkan, walaupun secara hukum negara, secara undang-undang itu tidak boleh, dan itu sekarang ada pidananya ya. Dan kita harus taat ikut pada aturan yang berlaku di negara ini. Tetapi kalau itu namanya berselingkuh itu dengan pasangan orang, wah itu tidak ada sama sekali, itu dosa besar. Itu dosa yang sangat-sangat besar ya, mengganggu rumah tangga orang, mengganggu istri orang, dan itu hukumannya nggak tanggung-tanggung ya. Kalau dalam Islam berzina dengan istri orang atau orang sudah beristri melakukan perzinahan, itu disebut dengan zina muhson. Hukumannya itu hukuman mati. Berat sekali. Tidak cukup sampai di situ, salah satu perwakilan organisasi dakwah lainnya, yaitu Muhammadiyah, memberikan tanggapannya terkait sikap JJ yang masih menerima Syahnaz meski sudah berselingkuh 3 kali. Menurut Anwar Abbas selaku pimpinan Pusat Muhammadiyah, tak ada satu agama apapun yang dapat mentolerir praktek perselingkuhan. Sehingga menurutnya Syahnaz sudah tidak layak dan tidak pantas sebagai istri di hadapan suaminya. Menurut pimpinan Pusat Muhammadiyah, karena praktek perselingkuhan adalah perbuatan yang sangat tercela. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, sudah sepatutnya mengamalkan perbuatan yang baik sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Negara kita adalah negara yang berfalsafahkan Pancasila dan memiliki dasar Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya. Konsekuensi logisnya adalah ya sesuai dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, maka setiap kita hendaknya menghormati ajaran agama dari agama kita masing-masing ya. Seperti kita katakan, negara kita kan ada 6 agama yang diakui oleh negara: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, panjang pengetahuan Bapak ya, ke-6 agama itu tidak ada satupun yang mentolerir praktek perselingkuhan ya. Perselingkuhan itu kan artinya adalah ya berhubungan dengan lawan jenis yang bukan pasangan hidup sah. Ya, bisa saja yang berselingkuh itu adalah laki-laki, tapi juga bisa yang berselingkuh itu adalah perempuan ya. Ya, jadi mereka adalah orang yang terlibat dan terikat dalam sebuah perkawinan, tetapi mereka juga melakukan hubungan dengan lawan jenisnya yang bukan merupakan istri sahnya gitu kan.
Nah, itu kita sebut perselingkuhan kan begitu ya. Bapak terus menganjurkan ya supaya masing-masing kita ini harus bisa ya sebagai warga negara Indonesia yang beragama, maka hendaknya masing-masing kita menghormati dan mematuhi ajaran agama kita masing-masing. Karena tidak ada agama yang diakui negara di negeri ini yang mentolerir praktek yang tidak terpuji tersebut. Seperti itu. Kalau wanita berselingkuh ya berarti dia kan melanggar ketentuan ajaran agamanya kan gitu ya. Dan kalau seandainya dia sempat berhubungan badan, ya berarti dia telah melakukan praktek perzinaan kan. Kalau dia melakukan seorang perempuan melakukan praktek perzinaan ya sebenarnya dia tidak lagi cocok dan layak lagi dengan pasangan hidupnya. Jadi ya akhir-akhir ini kita lihat memang dunia medsos banyak sekali mengangkat ya dan mengungkit ya persoalan-persoalan perselingkuhan ini. Ini mencerminkan bahwasanya ya warga bangsa kita ini sudah falsafahnya yang namanya Pancasila itu sudah mulai bermasalah ya dalam implementasinya ya. So kalau misalnya kita konsisten dengan falsafah bangsa kita Pancasila, Sila Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya setiap pemeluk agama itu harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan ajaran agamanya masing-masing. Kalau dia beragama Islam, dia harus tunduk patuh pada ajaran agama Islam. Kalau Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, ya mereka juga harus tunduk dan patuh kepada ajaran agamanya masing-masing gitu kan. Dan tidak ada rasanya ya agama itu yang mentolerir praktek-praktek tercela ya. Perselingkuhan itu sudah jelas praktek tercela itu. Agama Islam itu menyuruh orang untuk menyambung tali silaturahim, termasuk dengan mantan istri kita dan dengan mantan suami kita. Ya, tetapi kalau seandainya misalkan kita itu membangun kembali silaturahim yang sempat terputus ya, maka itu statusnya bukanlah status sebagai suami istri ya. Jadi mentang-mentang itu adalah mantan istri kita lalu kita mempergauli dia seperti istri ya tidak boleh. Ya dia adalah orang lain. Sementara itu, Ami Kanita Ibunda Syahnaz pun tiba-tiba menuliskan sebuah tulisan yang ia unggah bersama dengan foto dirinya di sosial media. Lantas apa sebenarnya makna dari kalimat berbahasa Inggris yang dituliskan oleh Mama Ami dalam unggahannya itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Masih melanjutkan persingkuhannya menyeret nama Syahnaz dan Randy Kjarnet. Kehebohan permasalahan ini pun semakin ramai karena Syahnaz masih tetap saja diam, bahkan bertindak seolah tidak terjadi apapun di dalam biduk rumah tangganya bersama JJ suaminya. Dan yang terbaru, tiba-tiba saja Ami Kanita Ibunda Syahnaz mengunggah kalimat berbahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesianya diartikan sebagai niatan Ami untuk menatap masa depannya meski di tengah pahit dan manisnya kehidupan, namun harus tetap bersyukur. Menatap masa depan, hidup selalu ada pahit dan manisnya, tapi bersyukurlah selalu. Lantas apa maksud unggahan Ami Kanita menurut kacamata psikolog? Benarkah dari unggahannya itu, Mama Ami pun merasa ikut bertanggung jawab atas hal yang dilakukan oleh anak bungsunya?
Iya, memang setiap perbuatan tuh kan ada konsekuensi ya. Artinya para pelaku itu tahu kalau yang dilakukan A konsekuensinya A, yang dilakukan B konsekuensinya B. Jadi dan sebenarnya kan kalau kesalahan anak-anak itu ya, itu nggak 100% salahnya anak-anak gitu loh. Ya kalau seorang anak melakukan perilaku yang tidak beradab gitu ya, tidak ajak dan menyimpang, itu persentase terbesar adalah gagalnya pola asuh orang tua. Jadi nggak bisa cuman anak yang dituding-tuding, nggak bisa. Ya, nggak ada anak yang kepengen memang sengaja jadi anak ngaco gitu kan, nggak ada ya. Semua anak pengen jadi anak baik-baik gitu loh. Nah, tiba-tiba jadi anak yang berantakan, yang ngaco, yang tidak beradab, tidak bermoral, tidak bermoral. Pokoknya anak nggak karuan. Nah, apakah semua 100% ditudingkan kepada si anak? Yang enggak. Ya, anak jadi begitu karena gagalnya pola asuh orang tua. Sementara itu, unggahan Amika Nita pun banyak ditanggapi oleh warganet sebagai salah satu cara dirinya ikhlas menerima hal apapun yang akan diambil JJ untuk menghadapi permasalahannya. Bahkan dalam beberapa perjumpaan dengan awak media, Raffi sepertinya tidak mau berkomentar terkait apa yang terjadi dengan permasalahan adiknya bersama sang suami. Lantas, apakah saran psikolog untuk biduk rumah tangga Syahnaz dan JJ? Arabi, tendang Jipung ah. Lari. Jipung menang, gimana? Jipung menang. Ya, makasih. Dukungannya Doain aja doain. keyakinan Abi dalam Sana sendiri. Gimana tadi pertandingannya? Gimana pertandingannya? Gimana pertandingannya tadi ya? pertandingan hari ini ya. Makasih ya. Thank. Gimana tadi pertandingannya? Gimana pertandingannya? Gimana pertandingannya tadi ya? Pertandingan hari ini ya. Makasih ya. Thank you. Di lain sisi, di balik permasalahan ini pun tentu ada sosok Lady Nayawan, istri Randy Kiernet yang masih terus melaju dengan keinginannya untuk bercerai. Lantas, benarkah kini Lady pun sudah berubah pikiran dengan sikap Randy yang serius menghapus tato Syahnaz di punggungnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Sementara itu, di balik permasalahan ini tentu ada sosok Lady Nayawan, istri Randy Kiernet, yang di awal masih teguh untuk bercerai. Namun, seiring berjalannya waktu, Lady Nayawan mengatakan jika keputusan untuk menggugat cerai dalam kondisi marah. Lalu benarkah
Kini, Lady pun sudah berubah pikiran dan hatinya tersentuh ketika melihat kesungguhan hati Randy Kjarnet untuk menghapus tato wajah Syahnaz dari punggungnya. Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gak cukup ya. Jawaban saya masih sama tujuan saya di awal di mediasi tadi. Jawaban saya masih sama seperti tujuan saya gitu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya untuk meminta waktu untuk mediasi. Jadi ya kan kita harus hormati hukum ya. Jadi saya juga tadi sudah bicara juga. Kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Izra ya. Jawaban saya tadi di dalam ruang sidang masih seperti itu. Ya rujuk. Ya dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Yang saya lagi perjuangin itu, jadi mohon banget, minta banget doanya supaya kita percaya ya, yang punya kuasa buat ngebuka hati orang kan cuma yang di atas. Ya saya cuma bisa berusaha aja, saya cuma pengen nunjukin kalau saya mau berubah, saya mau bertanggung jawab. Saya paham kesalahan saya, gak akan saya ulangi. Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Yang pasti secepatnya, sebelum terlambat lah buat saya membuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nebus kesalahan saya. Nah itu hapus tato memang dari keinginan sendiri atau memang syarat dari Lady sendiri? Enggak, saya sendiri. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.